Badangan Om. Badangan. Kalau rezeki nggak akan kemana ya Om? Ah, enggak, lebih konsen. Badangan lagi Mas. Alhamdulillah. Rezeki Bapak Som. Baik rekan-rekan, jadi hari ini saya kebetulan di rumahnya Om Aris Excellent. Di sini ada rekan-rekan Lovebird Mania juga dari. Oh dari mana Mas? Dari mana aja Om? Ini Mas, jenengan dari mana Om? Dari Jogja gua. Dari Jogja, masih deket-deket. Saudaranya Momo. Oh, dari mana Om? Purwodadi, Mama. Purwodadi. Om Aris. Jepang saya Om. Oh, ini acara apa Om Aris? Oh enggak, ini pas silaturahmi ke sini bawa guru. Pengen dititipin di sini. Oh berarti acara disekolahkan. Ya alhamdulillah seperti itu ya, bukan sekolah sih Om. Ya sama-sama saling Ngaten. berbagi lah gitu. Berarti di sini yang pasti gini Om Aris, tidak ada suhu, tidak ada master. Tidak ada, belajar. Yang penting sama-sama belajar. Ngoten nggih, Om. Om jenengan sinten namanya Om? Ciki. Namanya Mas Ciki dari Purwodadi. Selo BC. Dari Selo BC. Baik. Salam buat teman-teman Purwodadi sama tim Selo BC. Lurah kedua. Oh ngoten. Sehat selalu, sukses ngoten nggih Mas. Sing penting tetap Anda pasor, tidak boleh ngoten nggih Mas. Ngoten. Monggo Mas. Selamat sampai tujuan. Sama Om siapa Om jenengan Om? Om Kurniawan. Om siapa jenengan? Om Rizky. Dari tim apa Om jenengan Om? Belum punya tim. Oh belum punya tim. Berarti yang penting ini ya Om, yang pasti apa silaturahmi ke Om Aris ya, menjalin silaturahmi. Iya Pak, gitu Pak. Baik rekan-rekan, jadi di sini saya menemuin Om Aris lagi yang selalu kepo akan ininya, ibaratnya pengalamannya dari Om Aris ya Om Aris. Om Aris, yang sudah kita bahas-bahas kemarin kan masalah pembentukan dasar, penggacoran, bahkan jenengan penempatan seperti penjemuran. Ini kan kita bahas kemarin semua Om Aris. Ini ada pertanyaan gini Om Aris. Punyanya rekan saya siapa tadi lupa. Om siapa? Om Tukimin. Ya Om Tukimin. Jadi dia punya lobet jantan yang awalnya sudah gacor Om. Sudah gacor karena dia tidak tahu settingan. Akhirnya lobet itu diternak Om. Diternak, punya anakan, dan bahkan dia nyaman karena sudah berada di kandang ternak. Nah setelah itu dia kepengen ibaratnya kondisi ulang si jantannya tersebut. Tapi setelah dipisah hanya cuman tidur, kembang bulu seperti birahi itu sering tidur, dijemur kenceng tambah tidur, diteduhin juga tidur. Mungkin dari jenengan kan ada masukan Om Aris. Pripun Om? Itu burung kondisi yang ya, agak susah sih harus tanya jawab ya, cuman nggak apa-apa deh. Yang simpel gini aja Om, nggak apa-apa tidur mending disinggelin sekalian dulu. Disinggelin lah 2 minggu paling enggak, dipisah sendiri jauh. Dikasihin pemicu pakai apa namanya, boleh pakai ocehan, boleh pakai musik, boleh pakai pokoknya yang buat berisik aja deh. Pakai murai batu lebih bagus. Kalau ada, kalau nggak ada pakai pemicu apalah. Pakai pemicu apa terserah, disinggelin dulu. Nanti biasanya dia pulih lagi di 2 minggu itu dia mulai gacor, ngangkat kayak normal lagi, baru diprosesing lagi. Kalau untuk proses penjemuran sama mandinya Om Aris? Nggak usah diapa-apain dulu. Tetap digantung? Ya karena kondisi burung itu kan dalam kondisi ya kalau mau tadi cepuknya aja diganti, tapi intinya nggak usah diapa-apain dulu. Biar dia karakter, biar birahinya muncul lagi, biar dia apa namanya emosinya keluar karena dipisah kan, nggak nyaman dari karena dia dipisah dari pasangannya kan nggak nyaman, otomatis emosinya keluar, dia kan nggak cori lagi biasanya. Berarti walaupun nggak maksimal mungkin. Berarti dalam arti ini adalah disampahkan cari tempat yang nyaman. Yes, Maten. betul. Baik Om Aris, biasanya gini Om, kalau untuk lobet jantan setelah diternak ini kan kadang-kadang kalau untuk dijauhkan sama betinanya, nanti itu dikembalikan lagi sama betinanya kapan Om? Dikhawatirkan gini Om Aris,
nanti khawatirnya kan si betinanya stres atau jantannya stres, nanti larinya ke cibul atau ke gesang. Itu untuk menanggulangi gitu gimana Om? Apa biarkan saja? Biarkan saja. Oh, ada. Jangan fokus ke gestangnya atau cibulnya. Cuman yang bahaya gini, betina itu biasanya ketika dipisah dari pasangannya kadang mati Om, karena stres. Jangan disendiriin di gelodok, dicabut aja dari gelodoknya, di koloni atau diapain, pokoknya biar ketemu, biar dia lupa sama situasi di gelodoknya. Si betinanya. Si betinanya. Kalau si jantannya Si tetap. jantannya tetap disingelin aja, tapi dilihat juga, diamati kalau burungnya rasanya stres banget, mending main tempel. Oh gitu. Di tempel pisah supaya dia ada apa ya, refreshing, supaya dia tidak stres. Kadang ada pasangan yang terlalu soulmate ya aku bilangnya. Setelah dipisah dia kurus, jadi kayak nyilet karena saking stresnya dia, mungkin saking karena pernah dicampur ya, dia stresnya larinya nggak ke gacor atau ke emosi, dia malah stresnya larinya dibawa ke nggak tahu ke apa nalurinya dia mungkin. Jadi akhirnya ya terus akhirnya dia stres terus kurus Om, kadang-kadang kayak gitu yang dialami seperti itu. Kalau untuk pakan Om Aris, untuk si jantannya ini mendingan dikencengin lagi atau dari bawah aja Om, dari bawah. Oh, dari nol lagi. Ya dari bawah dulu aja, nanti dia lihat reaksinya, kalau memang kurang kenceng diangkat. Oh, nggak tahu Om Aris. Berarti untuk proses jantannya tetap disampahkan dulu, si betinanya tetap dipindah di kandang kapsul. Berarti ini juga bisa diterapkan di lobet-lobet ternak ya Om Aris nggih? Sebenarnya bisa Om, bisa, kan saya dulu bongkarin ternakan juga kayak gitu. Karena gini Om Aris, kadang-kadang kita main ke tempat teman atau tempat ibaratnya pasar burung itu kan lobet-lobetnya sudah pasangan, kita feeling kok sudah bunyi sekali atau 2 kali, itu bisa kita cabut ngeten ya Om Aris. Ngeten ya. Om Aris. Kita tes ke lapangan ini. Om Aris, kalau proses penjemuran kemarin kan jenengan dengan sistem yang ibaratnya kanan kiri sama ngeten nggih. Untuk jenengan untuk ngetes vokal ini jenengan lakukan berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali Om Aris? Nggak mesti seselonya Om. Oh, ngeten. Jadi kalau kan biasanya habis kayak gini saya sekat-sekat ya. Kalau yang untuk udah enak kayak gini kan saya sekat-sekat, itu udah merupakan tes vokal Om. Tapi kadang itu kan saya pisah agak jauh jaraknya kayak gini nih. Cuman untuk tahu dia sudah berani bunyi belum dengan kondisi lihat burung kayak gitu. Kalau enggak ya nanti tinggal masukin lagi kayak gitu. Cuman sesaat sih lagi pengen gitu aja. Jadi nggak ada acuan yang pasti kalau saya. Tapi yang jelas yang pasti untuk penggacoran saya misah tak sekat itu. Yang disekat-sekat kerodong itu Om Aris ya. Baik Om Aris. Gini Om Aris, kebanyakan untuk rekan-rekan ini gini Om, setelah dia disendirikan atau disekat-sekat itu terjadinya katanya kuak-kuak itu sebenarnya bisa dihilangin atau memang proses dari lobet gacor itu seperti itu Om Aris? Enggak, gini Om. Jadi kuak-kuak itu kan sebenarnya karena sistem saya sistem sekat ya. Sebenarnya lebih nyaman satu ruangan sendiri kalau untuk pemisahan penggacoran. Cuman kan saya burungnya banyak Om. Kuak-kuak itu karena dia teritorial ya, dia punya lokasi terdekat itu seputaran berapa meter saya nggak tahu kalau labet ya, tapi yang jelas dia kan menguasai area. Ketika sebelahnya ada burung tetap dia akan responsif, akan berusaha, dia merasa dominan di situ. Tapi ketika dia sudah terbiasa sebelahnya tetap urutan, kembali lagi seperti pola kemarin, pemahaman kemarin, sudah terbiasa urutannya seperti itu, dia akan kuatnya nggak akan terlalu ekstrim. Dia akan paham dan akhirnya gacor semua satu rentengan itu. Oh gitu Om Aris. Kebanyakan yang menjadi PR juga di atas gantangan Om Aris. Kalau di atas gantangan menurut jenengan ada terapi sendiri nggak Om? Ya kalau saya terapi sendiri ya itu, saya nggak pernah gantang dulu Om, saya nggak pernah mau kondangan. Kalau orang lain kan bilang kondangan gantang terus, saya nggak mau. Saya rugi, saya pedagang ya Om. Saya mohon maaf, yang penting ini loh Om. Ya, rugi saya kalau Om. Mendingan tak buat bakso kalau saya Om. Saya gantang di pinggir sambil bakso, maksud saya gitu. Ditaruh di pinggir dulu, dia sudah nyaman. Biasanya nanti kalau dia betul-betul sudah ngedol seperti di rumah, di pedok, mulai dilatih gantang, itu pun terapinya dari jarak jauh dulu. Jadi gantang misalnya gantangan 1 sampai 30 taruh kata penuh. Saya gantang di gantangan 34, gantangan misalnya 50 berapa, 40 berapa, jadi jauh dari burung yang jadi supaya mentalnya terbentuk dulu. Nanti terus dideketin terus nempel. Nanti nempel biasanya saya mainnya pojok udah mau enak, terus diapit enak, saya masuk. Habis masuk enak lah, setelah masuk dia tetap konsletnya keluar, mau digantang di mana aja tetap tidak ada masalah kalau menurut saya. Jadi latihannya kayak gitu. Berarti kalau
ibaratnya yang tadi dijauhkan adalah nomor gantangan ya Om Aris. Biasanya di lapangan itu menjadi bahan pembicaraan dari pemain lain Om Aris. Itu mainan burung paling pojok sendiri, padahal itu adalah pembentukan dasar untuk melatih mental. Ya, saya dulu sering diejek Om. Ngoten nggih. Diejek, tapi mereka kan sekarang udah nggak pernah ngejek karena tahu burung yang biasanya dimainin jauh ketika deket dan kontra di tengah-tengah, mereka malah sekarang takut. Ngoten ya Om Aris. Iya. Baik Om Aris. Itu yang tadi Om syuting itu Om. Sekarang kayak gitu tuh, nanti lihat double Om, sama gitu. Moga-moga double ya karena kena panas. Moga-moga double. Ini juga nih. masih habis gigit bunyi lagi biasanya dia. Coba ya Om, dilihat ya Om. Apa nih? Nanti bentar. Ini Om Aris masuknya masih udah gacor apa belum? Sudah Om? double ini saya bilang Om. Udah double. Keluar tanda bunyi. Walaupun dia nadanya masih vektor banget ya. Oh, ngoten. Coba Om lihat Om. Nanti dia gigit Om. Ini. Lagi itu akan berulang terus sampai 10 kali Om. Oh, paham saya Om Aris. Berarti dobelan itu Yang dimaksud ya seperti itu. seperti itu, dia bunyi terus keluar birahinya sebentar, bunyi lagi. Ya, nanti gigit lagi Om. Coba Om. Coba Om lihat Gigit ya. gigit besi lagi Gigit besi. gitu. Nah itu 1 kali, 2 kali, kedua kali biasa bunyi. Gitu. Oh, Itu ada gereja sayangnya. itu yang dinamakan dobelan Om Aris. Oke, Baik coba, Om Aris. Tunggu Om. Oke, Om Aris. Di sini saya mulai paham yang namanya dobelan itu berarti bukan nada nggih. Bukan Om. Berarti seperti itu. Karena kebanyakan yang menanyakan gitu Om Aris. Nah, itu udah mulai bunyi lagi. Walaupun itu kan jedanya masih agak panjang, Oh, bunyinya gitu. pendek-pendek, tapi itu 1000% konslet Om kalau bisa burung seperti itu. Nah, Karena itu kan kalau dipanasin dia, kemarin kan di Facebook saya nanti saya kasih videonya Om, Nggih. biar diupload, dia sudah konslet. Berarti seperti ini penerapan Om Aris untuk ngetes kualitas dari burung masing-masing setelah dijemur itu nggih Om Aris Nggih, nggih. bener, Om. Ngoten nggih. Baik Om Aris. Ini jenengan lakukan pokoknya sak senengin jenengan. Senengnya saya Om, Nggak ada. selo pas ada nganu ya pengen pecah-pecah ya pecah-pecah sekarang sendiri. Ngoten Om Aris. Cuman kan nggak istilahnya biar dia punya mental, pengen lihat ya ini bunyi Om. Tapi Om Aris nggak pernah posting-posting ya Om segini banyaknya. Saya Om. nggak seneng posting Om. Berarti yang Kadang di video. ini tetap pakai pakan racikan sendiri. Ya itu belakangnya Om juga bunyi Om. Lah, Kalau untuk bahan-bahan seperti ini biasanya sampai berapa Om Aris? Jenengan jual Om Aris? ya 5.000 up ya Om kalau sudah minor ya. Nah, 5.000 up sampai 12 kadang. udah dobelan gitu ya Om? Ya. Tergantung kualitas burungnya sama harga pengambilan Om. Kalau bisa bikin enak ya Om? Ya. Jual, bikin jual. 500 Om. Tapi saya jualnya 10 juta nggak apa-apa ya Om. Kalau sama saya jangan Om Aris. Om Aris. Tapi ini prosesnya yang seperti kemarin itu Om Aris, jenengan jejer-jejer bareng itu yang di Iya, sana, iya. terus jenengan sekat-sekat itu Iya. nggih. Iya. Ngoten. Tapi untuk kualitas burung masing-masing tetap ada nggih Om. Ya, Si ini dia bawaannya kan Om. ibaratnya ini nanti menjurusnya ke grade A, grade B ngoten Ya, nanten nggih. power ya. Saya senang power soalnya. Kalau durasi Durasi itu bawaan burung, jadi saya kadang nggak bisa nebak. Kalau sekarang saya ngitungnya gini Om, yang simpel dulu beli bahan pernah vektoran durasi cuman 15-10 tiba-tiba digantang, tiba-tiba dia proses mapan di rumah dia molor sampai 2 menit, artinya kan durasi tidak bisa ditebak ketika posisi kita posisi masih bahan kan Om. oh ngoten. Jadi kalau saya durasi syukur dapat yang panjang itu alhamdulillah. Kalau nggak dapat yang panjang, yang penting karakter dulu. Kalau saya balik lagi sama nada bunyi, bunyinya, nadanya bunyi itu kan kalau orang ngomong kering lah itu biasa, itu udah umum. Tapi kalau saya tetap karakter yang utama. Oke. Ini lagi Om Aris, saya singgung lagi masalah karakter. Jenengan karakter ini karakter bunyi atau karakter dari pergerakan Om Aris? Pergerakan Om. Jadi burung itu sayangnya nggak bisa ya. Burung itu kalau mau bunyi, kalau burung konslet lihat sebelum bunyi sama sudah bunyi mesti badan dipapain. Istilahnya papain apa? Memposisikan badan tegap, dia geser, muter kayak gitu. Caranya mau bunyi aja dia mesti seperti itu. Dia ndegek dulu terus dia ngembangin bulu biasanya gitu. Oh gitu. Kalau yang kepalanya ibaratnya bulunya ngembang itu Om? Kepala belakang mesti ngembang Om kalau sudah barang enak. Om cek coba bahan-bahan yang udah enak ini. Yang lagunya udah enak, coba Om dilihat kepala belakang itu walaupun sedikit itu ada kembangnya. Gitu. Agak megar dibanding yang lain. Sama kayak ini Om. Ini ngembang ini Om. Coba Om lihat. Diamati dengan jelas itu kepalanya mesti nggak rapi, di belakang itu megar. Sama kayak ini Om.
Badangan lagi Om Aris. Lagi dapat 2 hari ini. Alhamdulillah. Rezeki Bapak Solo. Ayo Om Aris, kita lanjut Om Aris. Ya, siap. Berarti seperti karakter yang jenengan maksud adalah karakter dari bentuk badan. Ya. Seperti posisi badan agak tegap, kepala Ya. agak seperti jegrak itu ya, Ya, yang ngembang itu pasti kalau burung sudah enak mesti ngembang. Oh ngatain Om Aris. Iya. Baik Om Aris. Nah ini Om ini itu kan si lovebird itu kan ngerekel itu Om, ibaratnya muter-muter kandang itu Om Aris. Ya. Itu memang seperti itu apa memang ibaratnya prosesnya itu melalui itu apa ada cara tersendiri untuk ngilangin itu Om Aris? Ada ya tetap aja Om. Tetap ngoten nggih. Tetap burung itu kalau belum bisa ngontrol emosi sama birahi, makanya konsep pemahamannya gini Om, yang simpel. Burung konlet itu burung yang emosi sama birahinya seimbang. Kalau burung vector itu burung yang emosinya tinggi, birahinya ngepas, jadi dia gacor dan responsif. Kalau burung semi atau sardot itu burung yang emosinya kurang, birahinya tinggi, makanya dia ngembang seperti burung birahi tapi gacor. Oh, Jadi itu konsepnya konslet kayak gitu. Jadi ketika 3 sistem burung ini berbeda, sama-sama sistem koloni tapi konsepnya beda di birahi sama emosinya. Makanya ketika dia belum bisa ngontrol sama emosi sama birahinya, dia akan ngering, dia akan mutah-mutah, dia akan garuk-garuk, ngecek-ngecek, birahi lari ke bunyi. Tapi ketika dia sudah enak, burung itu sudah bisa ngontrol birahi, dia akan, yang aku bilang, bunyi bawain birahi. Jadi mutar, garuk-garuk, bunyi. Tapi dia nggak sampai mutah-mutah, nggak sampai ngecek-ngecek. Oh, karena birahinya sudah kekontrol. Bahkan kalau burung kondet kan nggak mungkin burung kondet di atas mutah-mutah apa ngecek-ngecek tau. Ya. Ya kayak gitu bayangannya seperti itu, karena birahinya seimbang sama emosinya. Om Aris, poin lagi Om Aris. Jadi, sebenarnya kalau untuk lovebird konslet itu bisa dibikin atau memang rezeki Om Aris? kalau saya bisa diproses, kalau dibikin yang tetap yang bikin Gusti Allah Om. Ya, tapi kan, maksudnya setelah kita dapat bisa milih karakter yang tepat sama nada bunyi yang tepat. Kalau orang-orang milih beberapa kan ada yang pakai nada bunyi je, atau mungkin selah istilahnya tanda bunyi juga boleh itu kalau burungnya udah deket. Nah itu baru kita bisa processing, dijadikan konslet, tapi dengan karakter yang khusus, yang memang burung itu memang punya karakter untuk dijadikan konslet. Kalau menurut saya begitu. Ini pemahaman saya aja Om. Iya Om Aris. Om Aris, poin lagi Om Aris. Sebenarnya kalau untuk lovebird menuju ke konslet itu pertamanya pasti vector. Terus apa lagi Om? Vector itu kan tanda emosinya nggak terlalu lemah ya. Dia karakternya vector itu dia narungnya bagus. Burung itu kalau narungnya bagus mesti gampang bunyi. Masalah nanti jadinya konslet ataupun dibuat liar ataupun dibuat vector. Jadi kan burung itu kan awalnya vector, bisa jadi 3 tergantung settingannya nih Om. Lari ke semi, dibuat meremelek ya bisa, dibuat vector dia main setting single kayak zaman dulu ya bisa, dibuat konslet kalau memang karakternya walaupun vector berkarakter dia bisa jadi konslet. Lah tergantung mau diarahkan kemana burung ini. Oh, Om Aris. Ya, kalau jantan rata-rata larinya ke konslet, soalnya jarang jantan saya itu jarang. Oh, Om Aris. Om Aris, yang saya maksud gini Om Aris. Kalau untuk lovebird mau ke konslet itu apakah ibaratnya fase-fase seperti pertamanya vector, terus gacor, terus sardot, ngeriwi baru konslet atau gimana Om Aris? Atau dari vector langsung ke konslet bisa Om Aris? Bisa Om. Bisa nggak? Dari vector langsung ke konslet. Tapi kalau namanya ngeriwi itu biasanya dia kepanasan kan kayak gitu. Kepanasan ngeriwi itu Om kalau dijemur atau dia emosinya nggak ada pas dia kecapean dijemur itu kan kadang capek loh. Kalau dijemurnya baru nanggung dia kadang yang keluar emosi wek-wek. Tapi kalau dia saking panasnya dia lelah, capek kayak tersiksa, dia akan keluarnya ngeriwe Om. Ya, ngeriwe itu bukan karena tipikalnya burung juga, tapi salah satunya karena dia mungkin lelah atau capek atau kepanasan itu juga bisa ngeriwe. Tetap melalui proses itu Om. Nggak bisa menghindari proses itu. Tapi tetap nggak usah diambil pusing Om Aris ya. Ya kalau nggak usah, kalau saya bilang. Mendingan tetap semangat karena kalau sudah milih yakin karakternya dan vektornya bagus, karakternya masuk, tetap ada ngeriliknya, tetap ada ngeplak sayapnya, tetap ada. Jadi nggak bisa menghindar dari itu. Benar Om Aris. Terima kasih ini untuk masukannya ini. Itu Om Aris yang sering dibingungkan adalah ngepak sayap. Om Agus ini gimana caranya untuk ngilangin ngepak sayap? Tadi Om video itu ya kalau nggak salah waktu pertamanya. Ini kondisi video ini burung itu kan kayaknya tadi ini tuh kalau dia ditinggal ngepak sayap Om. Normal kalau
nganu kadang didinginin. Tapi kalau dipanas dia nggak ngepak sayap langsung bisa. Nanti videonya tak bagiin. Berarti proses-proses seperti itu memang wajar nggak Om Aris? Wajar Om, wajar. Oke. Kalau nuklir, nah nanti Om nyabut nuklir Om. Buat anunya bagus. Boleh, nggih. Nuklir dicabut nanti dilihat konslet enggak, apa dia ngepak sayap, apa wek-wek, apa ngerekel. Itu burung konslet jalan 2 tahun aja kayak gitu. Ngoten Om Biar Aris. pemahamannya teman-teman terbuka aja. Baik Om Aris. Yang pasti untuk step-step awali dari jenengan yang kita sudah bahas kemarin ya Om Aris seperti itu bahkan jenengan ibaratnya semua wajib dijemur kencang. Ngoten Om Aris? Enggak. Jadi ada yang dijemur kencang, ada yang tanpa jemur. Ada Om. Oh ngoten. Ini yang kelewatan sama saya yang tanpa jemur itu Om Aris. Tapi jarang. Kalau burung sudah enak tetap ngidupinnya pakai jemur. Oh Kalau sudah ngoten. enak. Berarti naikin birainya sedikit pakai Ya, jemur, ngoten Om. jemur hidupnya biasanya pakai jemur ada yang gitu. Ngoten. Om Aris, kalau untuk lobet yang tanpa jemur jenengan untuk tipe seperti apa Om? Biasanya burungnya kalau dijemur sebentar aja dia udah bunyinya susah semi keluarnya. Oh gitu. Kadang malah burung itu tak singgelin, jemurnya cuma sebentar aja, tak singgelin total nggak pakai tempel-tempelan. Ngoten ya Om Aris. Ini juga udah enak ya Om Aris. Udah Om. Ini saya bawa pulang Om Aris. Ya boleh Om, asal marnya cocok. Oke Om Aris, matur nuwun Om Aris. Minta buat oleh-oleh nih Om Aris. Ini jantan ya Om Aris. Jangan. Mantap. Oke Om Aris, terima kasih untuk masukannya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-temannya ya Om Aris. Semoga jenengan beserta tim Excellent BF. semuanya sehat selalu. Ngatur ya Om. Assalamualaikum.